Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 7 Sekolah Menengah Pertama halaman 154 sampai dengan halaman 167 Kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam tema 3, yaitu potensi ekonomi lingkungan. Dan yang akan kita bahas adalah lembar aktivitas 8 sampai dengan lembar aktivitas 16. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 154 lembar aktivitas 8, yaitu aktivitas individu. Nomor 1. Bagaimana kebenaran dari teori-teori tentang masuknya Islam ke Nusantara? Coba kalian analisis dan pilih salah satu yang menurut kalian tepat sebagai awal mula masuknya Islam di Indonesia. Teori-teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Itu yang pertama adalah teori Cina, di mana teori Cina ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui Tiongkok itu berdasarkan kepada Sultan Demak yang merupakan keturunan Tiongkok dan Wali Songo adalah peranakan Tiongkok. Dasar dari pendapat beliau adalah Kronik Klenteng Sampokong di Semarang. Selanjutnya adalah teori Mekah. Teori Mekah itu di mana Islam masuk dari daerah asalnya, yaitu Arab, karena dibawa oleh para pedagang Arab. Teori yang selanjutnya adalah teori India, di mana teori India ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara tidak langsung dari Arabia, tapi melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India. Daerah yang menjadi asal mula ajaran tasawuf adalah Gujarat. Islam masuk dari Gujarat ke Samudra Pasai pada waktu abad ke-13 Masehi. Teori yang keempat adalah teori Persia. Pada teori Persia ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat beliau berdasarkan kepada sistem mengeja membaca huruf Al-Quran. Seperti Arab mengeja dengan fathah, Persia menyebutnya jabar. Bila kita analisis dari 4 teori ini, maka teori yang paling kuat adalah teori Mekah, yaitu bahwa Islam datang ke Indonesia dari wilayah Arab. Teori Mekah ini dicetuskan oleh Buya Hamka dan diperkuat oleh Anthony H. Jones. Terdapat bukti-bukti bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sampai saat ini adalah penganut mazhab Syafi'i, di mana kini sejak awal perkembangan Islam, mazhab Syafi'i sudah dianut oleh sebagian masyarakat Mekah. Jadi salah satu buktinya itu adalah bahwa penganut mazhab Syafi'i di Indonesia itu masih sama dengan yang berada di sebagian masyarakat Mekah. Selanjutnya pada lembar aktivitas 9. Jadi yang pertanyaannya adalah bagaimana karakteristik Selat Malaka? Maka jawabannya karakteristik Selat Malaka yaitu yang pertama, Selat Malaka berada di antara semenanjung Melayu, yakni di sekitar Singapura, Malaysia, dan Thailand, dengan Pulau Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau, Indonesia. Yang kedua, secara astronomi, Selat Malaka berada di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 103 derajat bujur timur. Yang ketiga, Selat Malaka menghubungkan antara Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Yang keempat, Selat Malaka menjadi penghubung antara 3 negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, yakni Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok, dan India.
Yang kelima, Selat Malaka yang hanya memiliki lebar sekitar 1,5 mil, terdapat salah satu titik tersempit, yakni Selat Phillip yang berada tidak jauh dari negara Singapura. Selanjutnya, masih di lembar aktivitas 9 pada soal nomor 2. Mengapa Selat Malaka menjadi ramai perdagangan dan menjadi tempat strategis untuk perdagangan? Maka jawabannya, karena letaknya sangat strategis. Jadi letaknya itu berada dalam jalur pelayaran penting di dunia. Bahkan Selat Malaka dikenal sebagai jalur sutra. Jadi jalur sutra itu merupakan jalur perdagangan internasional kuno yang menghubungkan peradaban Cina di timur dengan dunia barat. Jalur sutra laut melewati sejumlah laut dan samudra seperti Laut Cina Selatan, terus Selat Malaka. Nah, perhatikan yang berwarna, tulisan yang berwarna merah. Kemudian Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Arab, Teluk Persia, dan Laut Merah. Selanjutnya pada lembar aktivitas 10, ini adalah aktivitas kelompok. Bagaimana kedudukan Selat Muria yang menjadi pelabuhan Kerajaan Demak pada saat itu? Maka jawabannya, Selat Muria itu adalah sebuah selat yang dulu pernah ada yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Gunung Muria. Selat Muria merupakan salah satu jalur transportasi untuk kegiatan perdagangan yang ramai dilalui oleh warga masyarakat setempat. Nah, selat ini juga pernah menjadikan kota Demak menjadi kota pelabuhan yang sangat ramai dikunjungi untuk melakukan kegiatan jual beli ataupun hal yang lainnya. Namun sekitar tahun 1657, endapan-endapan sungai yang bermuara di Selat Muria perlahan-lahan mulai terbawa laut, sehingga selat ini semakin lama semakin dangkal dan akhirnya menghilang. Selanjutnya adalah lembar aktivitas 11. Ini adalah aktivitas individu. Bagaimana konflik yang terjadi antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji? Nah, ini terjadi di Kerajaan Banten. Jadi konflik Kerajaan Banten terjadi antara Sultan Agung Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji. Jadi Sultan Haji itu adalah putra dari Sultan Agung Tirtayasa. Hal ini terjadi karena adanya upaya Sultan Haji yang ingin merebut kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa dengan cara bersengkongkol atau bekerja sama bersama POC. Meskipun pada akhirnya Sultan Haji naik tahta Kesultanan Banten menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya lembar aktivitas ke-12. Ini adalah aktivitas kelompok. Benteng Port Rotterdam merupakan salah satu peninggalan kerajaan Goa Talo dan berada di dekat pantai. Menurut kalian, mengapa Benteng Port Rotterdam didirikan di dekat pantai? Ini alasannya. Jadi Benteng Rotterdam itu didirikan di dekat pantai karena untuk mengawasi kedatangan musuh dari pantai, terutama untuk menangkal invasi Belanda ke Goa Talo melalui jalur laut. Nah, Benteng Port Rotterdam merupakan salah satu benteng yang dibangun oleh Kerajaan Goa Talo demi menghadang upaya invasi Belanda. Penamaan Port Rotterdam ini berdasarkan kepada kota kelahiran pimpinan POC yang berhasil menaklukkan Goa Talo, yaitu Cornelis J. Spilman. Selanjutnya lembar aktivitas yang ke-13. Ini adalah aktivitas individu. Bagaimana sikap kepemimpinan dari Sultan Agung? Nah, ini adalah Sultan Agung. Maka jawabannya bahwa Sultan Agung ini merupakan sosok yang tegas, kuat, dan bijaksana. Sikap tegasnya terlihat dari perjuangannya dalam melawan POC, salah satunya dengan menyerang Batavia 2 kali. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Mataram Islam berhasil mencapai masa emasnya. Mataram berhasil menjadi salah satu kerajaan terbesar dan paling dihormati di Nusantara pada masa itu. Selanjutnya pada lembar aktivitas 14. Ini adalah aktivitas individu juga.
Bagaimana dampak dari monopoli yang dilakukan oleh Belanda di Maluku? Maka jawabannya, dampak dari monopoli yang dilakukan oleh Belanda di Maluku adalah jaringan perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke Malaka itu dikuasai oleh VOC. Dan Belanda terus menancapkan kekuasaannya melalui kerjasama-kerjasama yang merugikan penduduk lokal. Selanjutnya adalah lembar aktivitas 15. Ini adalah aktivitas individu pada halaman 166. Bagaimana bentuk kelestarian peninggalan masa peradaban Islam pada saat itu? Maka jawabannya adalah bentuk kelestarian peninggalan masa peradaban Islam pada saat ini, yaitu yang pertama adalah kelestarian peninggalan bangunan. Upaya pelestarian bangunan bersejarah Islam seperti masjid, benteng, keraton, dan istana. Terus yang kedua, contohnya adalah Masjid Raya Demak sama Masjid Raya Banten. Kemudian keraton Yogyakarta. Selanjutnya adalah kelestarian peninggalan kesenian, yaitu melestarikan berbagai kesenian yang unik dan menarik. Contoh, seni ukir, seni pertunjukan wayang kulit, dan seni sastra. Nah, ini adalah cara melestarikan peninggalan sejarah yang bisa dilakukan. Nah, ini cara melestarikannya adalah yang pertama, ikut menjaga kebersihan dan keutuhan bangunan. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keindahan peninggalan sejarah. Yang ketiga, melestarikan benda sejarah agar tidak rusak. Yang keempat, taat pada peraturan pemerintah dan tata tertib yang berlaku. Yang kelima, tidak mencoret-coret benda peninggalan sejarah. Yang keenam, wajib menaati tata tertib yang ada dalam setiap tempat peninggalan. Dan salah satu juga upaya melestarikan peninggalan sejarah adalah memasukkan ke dalam mata pelajaran di sekolah. Selanjutnya adalah aktivitas ke-16, yaitu aktivitas kelompok pada halaman 167. Buatlah kelompok dengan teman-temanmu dan jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana corak pemerintahan sosial dan ekonomi pada zaman perkembangan kerajaan Islam? Maka jawabannya adalah pada corak pada pemerintahan, di mana bentuknya adalah kerajaan disebut sebagai kesultanan, sehingga orang yang memimpin pada masa tersebut disebut sebagai sultan yang memiliki arti raja dalam bahasa Arab. Jadi sultan ini merupakan pimpinan tertinggi dalam kesultanan. Yang kedua, pada bagian sosial, pada bagian corak sosial, di mana sistem sosial yang dimiliki oleh kerajaan Islam tidak membedakan kasta sama sekali. Terus yang selanjutnya adalah corak ekonomi pada kerajaan Islam. Jadi corak ekonominya, sistem ekonominya adalah perdagangan. Banyak kerajaan Islam yang berlokasi di dekat pantai sehingga memudahkan kegiatan perdagangan. Selanjutnya soal yang kedua, identifikasi salah satu kerajaan Islam dan analisislah bagaimana berlangsungnya pemerintahan. Maka jawabannya, kita analisis kerajaan Banten. Sebagai contoh ya untuk kerajaan Banten. Jadi kerajaan Banten itu merupakan salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kerajaan Banten berbentuk kesultanan dengan nama Kesultanan Banten dan dipimpin oleh raja dengan gelar sultan. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya yang ketiga, identifikasilah salah satu tokoh sultan dari kerajaan Islam dan analisislah bagaimana sikap beliau ketika berkuasa. Nah, ini kita ambil contoh adalah Sultan Ageng Tirtayasa.
Sultan Ageng Tirtayasa membawa Kesultanan Banten mencapai kejayaannya. Beliau menjadi sultan yang tegas. Beberapa hal yang dilakukannya untuk memajukan Kesultanan Banten, yaitu yang pertama, memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Terus langkah yang kedua adalah Banten sebagai tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan pedagang internasional. Yang ketiga, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. Terus yang keempat, membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan serangan pasukan Eropa. Selanjutnya, yang keempat, refleksikan mengenai Indonesia pada masa Islam, mengenai nilai-nilai moral yang kalian dapat terapkan dan lakukan dalam sehari-hari pada masa kini. Jawabannya adalah mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai. Jadi pada dasarnya dalam Islam tidak mengenal kasta. Yang kedua, menjadikan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan. Kemudian menjaga dan memelihara masjid sebagai pusat ibadah. Terus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Serta yang kelima, menjaga dan mengembangkan seni budaya seperti seni sastra, seni pertunjukan wayang sebagai warisan budaya. Demikianlah video pembahasan untuk IPS. Jadi lembar aktivitas 8 sampai dengan lembar aktivitas 16. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.